sekali bisa dikerjakan dengan cara-cara cepat, terutama yang kalian ikut bimbel mungkin diajari trik kalau soal gini cara cepatnya seperti ini ya. Tapi UTBK itu karena dalam satu soal itu sering kali ada 3 tahap penyelesaian, itu agak susah dikerjakan dengan cara cepat, kecuali memang ada soal yang keluar persis dengan yang pernah keluar sebelumnya dan udah pernah kalian berlatih cara cepatnya. Nah itu kalau ingat bisa digunakan gitu ya, tapi kalau enggak ya nggak bisa. Oke, kembali ke materi gerak. Gerak itu ya intinya bahwa pertama benda itu kan kondisi diam gitu ya, bahwa benda ada kondisi diam, ada benda kondisi bergerak gitu. Nah nanti bergerak itu, gerak sendiri bisa kita bagi menjadi gerak lurus ya, gerak lurus. Gerak lurus juga nanti ada gerak lurus beraturan ya, ada gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah gitu ya. Ada gerak peluru, ya. Ada gerak melingkar, ada gerak berputar, ya. Ada gerak yang sifatnya kayak osilator ya, gerak bolak-balik gitu ya. Nah mungkin kita hanya lebih banyak fokusnya di gerak ini di sini ya, gerak lurus, gerak parabola, sama gerak melingkar. Adapun kayak osilatori itu atau gerak yang sifatnya bolak-balik nanti dibahas pada hukum Newton ya, atau pada saat kita membahas mengenai getaran gitu. Oke, kita mulai dulu dari membahas gerak lurus beraturan ya. Nah, gerak itu dapat kita bagi yang pertama yang gerak lurus ada GLB ya, gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan itu rumusnya simpel ya, hanya S sama dengan V kali T gitu ya. Nah, rumus utamanya ini mau V sama dengan S per T atau T sama dengan S per V gitu ya. Yang kedua GLBB ya, GLBB. Untuk GLB sendiri itu cirinya percepatannya 0 ya, tidak ada percepatan, tidak ada perubahan kecepatan, dia konstan, V-nya segitu gitu ya. Nah untuk GLBB sendiri, gerak lurus berubah peraturan, berarti dia ada percepatan ya, ada A-nya, ada percepatan. Nah mungkin rumus kita tentunya tidak di sini tidak membahas penurunan rumus ya yang cukup panjang ya, kita hanya rumus-rumus yang sifatnya rumus dasar ya, atau rumus dasar, rumus simpel yang sudah kita ingat ya. Pertama rumus percepatan ya, percepatan itu kan delta V per delta T ya, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kemudian dari sini biasanya kita kalau nyari VT ya V0 plus AT ya, AT. Kemudian rumus S, perpindahan S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ini rumus-rumus dasar yang saya harap ya kalau hafal kalau rumus dasar seperti ini ya, rumus dasar. Kemudian satu lagi itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Bedanya rumus yang S dengan VT kuadrat itu apa? Kalau yang rumus S itu kalau kita misalkan nyari jarak, diketahui ada waktunya. Tapi kalau yang pakai VT kuadrat ini kita mencari jarak biasanya caranya tidak pakai waktu, ya hanya pakai kecepatan awal dan kecepatan akhir. Nah dasarnya ini, jadi nanti kalau misalkan kita mencari pada gerak vertikal ke atas, misalkan kecepatan benda vertikal ke atas ya, kecepatan setelah T ya, rumusnya sama, tinggal nanti pakai VT sama dengan V0 minus ya, minus GT misalkan. Kalau kita mencari ketinggian ya tinggal S ini diganti H ya, H dari jarak dari ketinggian, V0T nanti tinggal sini min ya, min setengah GT kuadrat. Jadi kalau pada gerak jatuh bebas, gerak ke atas ya, ataupun gerak vertikal itu A diganti dengan G ya,
ganti dengan G. Kemudian kalau bendanya bergerak ke atas itu berarti G-nya minus, kalau benda bergerak ke bawah G-nya positif gitu ya. Oke, kita teruskan untuk benda yang bergerak. Nah, ini saya pakai PowerPoint ya karena pakai itu yang smartboard itu kurang sensitif, sehingga kalau pakai itu tulisannya kadang nggak jelek, tulisan saya jelek tambah jelek gitu ya. Ya kemudian gerak vertikal ya, gerak vertikal ada 3 ya, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, sama gerak satu bebas ya. Ini gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas ya. Nah kalau gerak vertikal ke atas nanti A-nya itu sama dengan G ya. Nanti minus ya, nilainya minus. Nanti kalau ini A-nya sama dengan G, sama dengan plus. Kalau ini ya sama, A-nya sama dengan G, bernilai positif. Nyari H ya V0 T min setengah GT kuadrat. Ya. Kalau ini H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Ya. Nah, kalau pada gerak satu bebas ini V0-nya 0 ya. Sehingga ini H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, rumus-rumus ini sama rumus gerak yang tadi di atas ya. Hanya kita mengganti A dengan G. Sama arah ya. Arahnya ada yang min, ada yang plus tergantung arahnya. Maka rumus yang tadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH ya. Ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Kalau yang di sini VT kuadrat sama dengan 2G. Nah, nanti kalau kita mencari T ya tinggal menjadi 2H per G misalkan. Nah, ini untuk gerak vertikal ya, gerak vertikal. Nah, satu lagi itu gerak parabola ya, gerak parabola. Gerak parabola. Nah, gerak parabola yang paling penting itu adalah bahwa gerak ini dapat diuraikan ya. Misalkan ini 0 ya. Kemudian menjadi V0X, V0Y ya. Nanti V0X itu sama dengan V0 cos theta ya, samping sudut. V0 cos theta. Yang ini V0Y, V0 sin theta. Ya. Nah, nanti untuk persamaannya kalau yang mendatar ini pakai GLB ya, prinsipnya prinsip GLB, yang vertikal nanti GLBB. Gitu. Nah, mungkin untuk materi itu dulu ya. Nanti kita langsung bahas ke soal. Belum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan terkait gerak? Jadi secara prinsip dasarnya itu ya, materi gerak itu gerak lurus, gerak melingkar, gerak vertikal sama gerak parabola. Kalau gerak melingkar mungkin nanti kita sampaikan di lain waktu ya.
Oke, kita langsung ke soal nih. Tabel 5 ini menginformasikan perjalanan sebuah benda dari posisi A ke F sepanjang sumbu X beserta catatan waktunya. Nah, jadi kita melihat soal itu perlu teliti ya, perlu teliti. Ternyata misalkan ini tabel dari A sampai F, ternyata di soal hanya ditanyakan misalkan dari A ke D gitu ya. Nah, jangan sampai kita membacanya bagian atas ini nggak dibaca, dikiranya kelajuan total gitu ya. Nah, nanti langsung dihitung semuanya. Gitu. Nah, makanya kalau walaupun kita waktunya mepet ya 1,5 menit, tapi pastikan soal terbaca, memahami inti soalnya, baru kita mengerjakan gitu ya. Nah, ini kelajuan rata-rata A sampai D. Ya, A sampai D. Nah, kita perlu Perlu gambar ini. Ya. Misalkan posisi awal di 30 ya. Misalkan ini 0, ini 30. Ya. Dia dari 30 misalkan. Posisi awal 30. Kemudian ke 52. 52 ya. Kemudian ke 38. Ke sini dari 38 ke 0. Nah, ini berarti 30 ke 52. 22 ya. 22 meter dari 52 ke 38 berapa? 14 ya. 14, kemudian ini dari 38 ke 0, 38. Nah, ini karena ditanyakan kelajuan. Masih ingat ya, beda kelajuan dengan kecepatan ya. Bedanya apa, Abu Zar, kelajuan dan kecepatan? Kecepatan itu vektor, Pak. Kalau kelajuan skalar. Ya, betul. Jadi kalau skalar ini kita hitung panjang lintasan total. Ya. Tapi kalau misalkan soal ini diganti mencari kecepatan, maka kita lihat posisi akhirnya. Nah, sesuai rumus nih kelajuan itu P sama dengan S. Ya. Oke, cara tempuhnya berapa? Cara tempuhnya 74 meter. Dibagi waktunya dari 0 sampai 30. 30 sekon. 70 bagi 30 berapa? 2, ya. 2, ya, ini di sini hanya 2,47. 2,4. Oke, jawabannya yang negatif atau yang positif? Positif. Yang positif ya, karena ini kelajuan tadi besaran skalar. Misal kalau yang misalkan kelajuan diganti kecepatan misalkan ya. Kalau diganti kecepatannya hanya misal ya. Kalau diganti kecepatan, maka berapa? Min 1 meter per second. Ya, jadi kalau diganti kecepatan tuh hanya min 1 meter. Ya. Artinya kadang di soal-soal UTBK, SBMPTN itu di option PG-nya itu juga menyajikan kalau kita mengerjakan salah, gitu ya. Misal nih orang yang bingung, pas lagi ini mungkin lagi stres gitu ya, pusing, dia bingung membedakan kelajuan dengan rata-rata, dengan kecepatan. Sehingga mungkin dia langsung ngitungnya kecepatan, langsung misalkan ingatnya ini 30 posisi awal, akhirnya di 0, langsung dia ngitung 30 dibagi 30
1 atau min 1 gitu ya. Jadi soal ini juga memberikan option kalau kita salah ya. Jadi kalau kita salah pun optionnya ada. Misalkan kita salah hanya posisi akhir 0, posisi awal 30, 0 kurangi 30 ya, min 30 dibagi 30 min 1 ya gitu. Makanya perlunya kita berhati-hati. Oke, nomor 1 sudah. Nomor 2. Ini soal ya SNMPTN. Misalkan ini sebuah batu ya dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung. Jadi misalkan batu dilempar dari puncak sebuah gedung ya. Ini kecepatannya 30 meter per sekon. Gedungnya tingginya 80 meter. Maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung. Jadi setelah batu ini dia dilempar ke atas, nanti dia misalkan jatuhnya ke bawah gitu ya. Batunya ke bawah. Nah, kita pakai cara apa ini? Pakai rumus mana kira-kira? Rumus gerak ini ya, rumus gerak yang mana? Ada ya, gerak vertikal. Kita bisa menggunakan rumus ketinggian ya. H sama dengan V0T, karena benda bergerak ke atas ini minus min setengah GT kuadrat ya. Nah, kalian perlu mengingat kembali bahwa rumus H itu sebenarnya kan delta H ya. Delta H artinya perubahan ketinggian gitu ya. Delta H V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, karena delta H ini kan benda posisinya awalnya di atas, kemudian dia akan ke bawah gitu. Nah, kita bisa menempatkan posisi awalnya itu sebagai titik 0 ya, titik 0. Nah, kita udah tahu nih posisi akhirnya kan di 80 tapi di bawah ya, maka ini kita bisa menghitung ini sebagai apa ya, min apa, delta H ya. Delta H itu berarti posisi akhir kurangi posisi awal ya. Jadi posisi akhirnya itu pada ketinggian atau di bawah 80 ya, min 80 min 0 ya. Kan posisi awalnya di 0 ya, anggaplah di 0. Posisi akhirnya di min 80 di kedalaman ya kan, dia posisinya ke bawah. Nah, baru kita masukin itu faktor V0-nya 30 kali T min setengah kali 10 T kuadrat. Nah, sebenarnya kalau materi gerak ini rumusnya hanya itu aja ya. Hanya mungkin nanti soal kayak ini kadang buat kita bingung nih gimana nih, bendanya bergerak dilempar ke atas tapi geraknya nanti posisi akhirnya di bawah posisi semula gitu ya. Jadi logikanya sederhana gitu. Ini min 80 sama dengan 30 T min 5 T kuadrat. Nah, itu bisa kita sederhanakan ya. Apa itu? Masing-masing dibagi dengan 5 ya. 80 bagi 5, misalkan ini min 16 sama dengan 30 bagi 5, 6 ya. 6T min T kuadrat. Oke, bisa kita ubah ya, kita kedepankan ini T min T kuadrat
nyebrang jadi T kuadrat min 6T min 16 sama dengan 0 ya. Nah, udah ini kita bisa memfaktorkan. Kalau dikali min 16, kalau dijumlahkan min 6, berapa dengan berapa? 2 sama 8 dengan 2 ya. T min 2, T min 8. Gitu ya. Nah, dari sini dapat nih T-nya sama dengan 2 dan T-nya sama dengan 8. Pak. T-nya plus Pak, yang min 2. Oh, yang satu, oh ya. Satunya plus ya di sini. Duanya plus ya. Iya, duanya plus. Jadi sini minus. Nah, karena waktu itu tidak negatif, maka kita mengambil hasil yang positif. Berarti hasilnya ini. Nah, ini kalau kita langsung, kita boleh juga mengerjakannya dengan cara ini. Misalkan kita posisinya lupa gitu ya, tidak menduga bahwa delta H-nya bisa dibuat seperti ini gitu. Nah, kita bisa misalkan kalau ini pakai cara manual ya, cara manual itu saya untuk mengerjakan cara manual ini kan benda 30 meter per sekon ya. 30 meter per sekon. Jadi kalau V0-nya itu 30 meter per sekon, maka dia kan waktu mencapai puncak berarti kan 3 detik ya. 3 detik. Sehingga nanti H maksimalnya, H maksimal ya, berarti 30 kali 3, berarti 45 meter ya. H maksimalnya 45 meter. Kalian boleh menggunakan rumus ini ya. Rumus ini bisa H sama dengan 30 kali T dikurangi setengah kali 10 kali T kuadrat. Ini dapat 45 meter. 45 meter. Ini berarti sampai puncak itu butuh waktu 3. Ya, jadi dari mulai sini sampai atas ini dia butuh waktu 3 detik. Sehingga kita mencari waktu dari puncak, dari tinggi maksimal. Dari tinggi maksimal itu berarti 45 ditambah 80, 125 meter ya. Berarti H totalnya itu 45 tambah 80, 125 meter. Berarti kalau dari puncak itu kan nanti jatuh bebas ya. Berarti kalau untuk mencari T dari puncak ya, dari tinggi maksimal itu, T berarti sama dengan akar 2GH ya. Ini pakai rumus gerak jatuh bebas ya. T sama dengan 2H per G ya. Berarti 2 kali 125 per 10. 250 bagi 10 berarti 25, akar 25 berarti 5. Nah, ini 5 tambah tadi 3 ya. Jadi dari puncak gedung hingga tinggi maksimal itu 3 ya. Ini 3 detik. Di sini 5 detik. Nah, ini juga bisa ya. Artinya kita mencari perbagian gitu. Dari mulai dilempar sampai mencapai puncaknya 3 detik. Dari puncak atau tinggi maksimal ini sampai dasar itu butuh waktu 5 detik gitu ya. Pakai rumus gerak jatuh bebas. Nah, jadi kita bisa menggunakan cara langsung ataupun cara yang dipotong-potong ya. Kita mengambil bagian-bagian itu per bagian. Saat benda bergerak ke atas, kemudian saat benda bergerak ke bawah. Silakan ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan ya. Kalau saya kecepatan ya sampaikan ya kecepatan itu. Pak. Ya.
Tadi itu 3 detik dari mana Pak? Tadi ngelek-ngelek. Oke, 3 detik nih saya. Jadi mencari 3 detik. Kan tadi benda ini punya kecepatan 30 meter per sekon ya. Maka waktu benda untuk sampai puncak, T puncak, itu adalah V0 per G. 30 per 3. Nah, dapat nih 3. Rumus ini dapat dari mana? Dari sini. Dari rumus VT sama dengan V0 min GT ya. Karena di tinggi puncak itu VT-nya 0, jadi benda ini kalau kita ngelempar benda ke atas, kalau dia udah sampai mentok ke atas, dia kecepatannya 0, makanya 0. Nah, 0 itu sama dengan V0 min GT. Sehingga V0 itu sama dengan GT. Sehingga T itu sama dengan V0 per G. Ini asal usulnya rumus ini ya. Rumus T puncak itu sama dengan V0 per G. Kalau kita pakai logika bahwa gravitasi itu besarnya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Itu artinya bahwa benda ini kecepatannya akan berkurang 10 tiap sekon. Jadi detik pertama dia berkurang jadi 20, detik kedua jadi 10, detik ketiga jadi 0. Jadi kurangi 10, 10, 10 begitu. Itu kalau kita pakai logika ya, logika untuk gerak vertikal ke atas. Nah, ini kalau yang samping kanannya ini secara matematis ya, kita membaca secara matematis. Ini ya cara mendapat 3 detiknya. Nah, sehingga 3 detik ini dia menempuh berapa? Kita juga bisa nyari menempuh 3 detik itu. Rumus umumnya kan H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Itu karena benda vertikal ke atas ya. Sehingga kalau kita masukkan tadi V0-nya 30 kali 3 setengah kali 10 kali 3 kuadrat. 90 min 9 kali 5. 45 ya. 10 kali 5, 5 kali 3 kali 3 kuadrat 9, 9 kali 5. Benar ya, 45 ya. Sehingga 90 kurang 45 ini 45. Nah, rumus ini ada cara simpelnya lagi, bahwa H itu sama dengan V0 kali T per 2. Ini khusus untuk gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal ke atas untuk yang T-nya itu T puncak. Ini karena VT-nya nggak ada ya, VT-nya 0. Ini kalau kita pakai ini langsung, bukan per G nih, per 2 ya Mbak, per 2. Jadi ini V0-nya tadi 30 dikali 3 dibagi 2. 90 bagi 2, 45. Nah ini juga bisa. Ya, jadi rumus ini H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat ini, itu ada cara cepatnya adalah H sama dengan V0 kali TP per 2. Ya. Ini kalau mau dirundur lagi dari mana asal usulnya itu dari sini. H sama dengan V0 kali T ditambah VT kali T dibagi 2. Ya. Jadi kecepatan awal dikali waktu ditambah kecepatan akhir dikali waktu dibagi 2. Ini asal usulnya rumus ini gitu ya. Jadi rumus-rumus sebenarnya rumus-rumus cepat rumus itu asal usulnya dari apa ya, rumus dasar, cuma karena tadi ada besaran yang nilainya 0 dan sebagainya itu sehingga dilangkah. Ini kan kalau mencapai H puncak itu kan VT-nya 0 ya. Jadi benda yang dilempar ke atas ketika tinggi maksimal itu kecepatannya 0, kecepatan akhirnya. Ya, ini karena VT-nya 0, maka hanya tinggal V0T dibagi 2. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada kita teruskan ya. Oke, sekarang grafik ya. Jadi
Kemampuan membaca grafik juga penting ya. Misalkan ini gerakan sebuah mobil digambarkan oleh grafik kecepatan terhadap waktu ya di bawah ini. Nah, percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat. Ini grafik kecepatan terhadap waktu ya, berarti ini T, ini P. Nah, tanyakan percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat. Berarti kalau mobil bergerak semakin cepat itu adalah dari 20 sampai 30. Ini karena awalnya konstan nih. Awalnya konstan. Nah, pada detik ke-20 itu dia berubah. Ya. Ini tanya percepatan. Ya. Percepatan kan rumusnya gampang ya. A sama dengan PT min V0 dibagi T. Ya. VT-nya 30, kemudian kecepatan awalnya 10, kemudian waktunya 30 kurangi 20. 20 per 10. Nah, ini banyak soal gampang ya, soal gampang. Jadi kalau saya lihat di soal UTBK yang sekarang itu karena waktunya sangat singkat ya. Jadi soalnya juga sekarang tidak terlalu susah banget gitu ya. Nggak terlalu susah banget gitu. Karena mungkin pembuat soal juga melihat waktu gitu ya. Artinya kalau misalkan soalnya terlalu susah, nggak ada yang bisa ngerjakan malah gitu ya. Sehingga malah tidak bisa untuk mengukur. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan kembali. Nah, ini grafik lagi. Sebuah benda berubah gerak secara beraturan dari kecepatan 2 meter per sekon sampai diam. Nah, jarak yang dicapainya adalah 1 meter. Gerak benda itu dapat ditunjukkan oleh grafik kecepatan V terhadap waktu T. Nah, kira-kira yang mana ini? Dari kecepatan 2 meter sampai diam. Kalau yang A ini awalnya 0, akhirnya jadi 2. Nah, maka ini bukan. Ya. Gambar yang B ya. Ini berarti C, ini D, ini E ya. Kalau gambar B, awalnya 2, ya, kemudian akhirnya 0. Akhirnya 0. Nah, kita belum tahu apakah ini kita tanda tanya. Untuk yang grafik C ini, kecepatannya 2. Terus saja 2 ini, konstan. Nah, berarti dia tidak berhenti ya. Tidak sampai diam, berarti ini juga bukan. Kalau ini awalnya 0, kemudian 2 nanti ya, kemudian turun lagi. Ini juga kemudian bukan. Yang E awalnya 2, akhirnya 1. Maka ada 2 pilihan. Ya, 2 pilihan antara B dengan E. Nah, B dan E. Itu yang tepat yang mana? Coba dipikirkan. Ada yang mau memberikan penjelasan? Yang mana?
Jawabannya yang B atau yang E? Di sini jarak yang dicapainya adalah 1 meter ya, 1 meter. Jadi penalnya 2, PT-nya 0, S-nya 1. S-nya 1. Ini kalau kita pakai rumus ini, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. PT-nya ini PT kuadratnya berarti 0, V0-nya 2 kuadrat, min 2 kali A, S-nya 1. Berarti 4 itu sama dengan 2A, min 2A. Berarti A-nya itu 2. Ya, A-nya itu min 2. Berarti A sama dengan min 2. Jadi pelambatannya 2. 2 meter per sekon. Nah, ini sama nih, 2 meter per sekon juga. Ini 1 sekon, 2. Nah, sekarang yang mana ini? Yang B atau yang E? B. Kenapa? Karena yang B itu kan GLBB diperlambat. Nah, itu tuh kurvanya yang kecepatan sama dibagi waktu. Kalau yang opsi E itu harusnya grafik jarak dibagi waktu. Ya. Pak? Jadi kalau yang E itu dia apa? Bentuknya ini ya, membentuk grafik kayak parabola sebenarnya ya. Mungkin nanti kalau yang E itu kayak benda-benda bergerak ini ya, vertikal ke atas mungkin gitu. Jadi kalau ini karena benar tadi perlambatannya konstan ya, perlambatannya konstan, maka kalau hubungan V dengan T yang B yang benar gitu ya. Kalau E benar juga jarak ya, karena kalau jarak itu rumusnya ada kuadratnya T-nya itu, sehingga memungkinkan grafiknya parabola. Jadi kalau kita rumus jarak itu kan S sama dengan P0T min setengah GT kuadrat. Ya, kalau di sana ada kuadrat, kemungkinan grafiknya bentuk grafik parabola. Oke, jadi yang tepat yang ini ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan langsung ya ditanyakan. Oke, ini kita soal grafik kembali. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar. Pada interval waktu antara 10 sampai 12 detik, mobil bergerak di titik. Juga sama nih, grafiknya gambarnya banyak, tapi hanya ditanyakan dari sini doang nih, 10 sampai 12. Pernyataan pertama, mobil bergerak lurus diperlambat dengan pelambatan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bisa melihat di sini V0-nya ini kalau di sini berarti V0-nya adalah 20. 20, PT-nya adalah 0 ya, 0. Kemudian delta T-nya itu berarti 12 kali 10, 2. Ya. Kalau kita mencari perlambatannya, A sama dengan 0 min 20 dibagi 2. Jadi min 10 meter per sekon kuadrat. Jadi geraknya lurus diperlambat dengan pelambatan 10 meter per sekon kuadrat. Yang B lurus dipercepat dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Yang C lurus dipercepat, yang C lurus diperlambat dengan pelambatan 5. Yang E lurus beraturan dengan kecepatan tetap sebesar 10. Jadi jawabannya yang mana? A. Yang A ya, dia perlambatan gitu ya, perlambatan karena posisinya awalnya 20.
Nah ini juga kadang mengecoh ya. Jadi kalau kita kurang teliti bacanya, maka akan melihat dari posisi awal ya. Posisi awal di sini 0, kemudian dipercepat, kemudian konstan, diperlambat. Nah, karena lihatnya di 10-12 ya, kita lihat yang diperlambat tadi. Baik, selanjutnya. Sebuah kapal motor mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Tiba-tiba mesinnya mati, sehingga mengalami perlambatan seperti pada gambar. Ini berarti bahwa yang pertama kecepatan pada T sama dengan 5,5 meter per sekon. Jarak setelah 5 sekon adalah 37,5 meter. Kapal berhenti setelah T itu 10 sekon. Kapal berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Ini kapal ya. Fenolnya ini fenolnya sama dengan 36 km per jam. Ini 10 ya, 10 meter per sekon. Nah, biasanya soal model seperti ini langkahnya cukup lama ini. Ya, kenapa lama? Kita harus mengecek satu persatu. Cek satu persatu. Kapal motor mulai bergerak cepat 36 km per jam. Tiba-tiba mesinnya mati, sehingga mengalami perlambatan seperti gambar. Nah, dia kalau kita lihat di grafiknya ini perlambatannya adalah 1 ya. Berarti fenolnya 10 meter per sekon, kemudian A-nya itu 1. Kalau lihat di grafik ini, A-nya adalah 1. Ya. Percepatan atau perlambatannya 1. Sehingga kalau kita menghitung kecepatan pada saat 5 detik, berarti V0 itu sama dengan VT, VT sama dengan V0 min AT. Berarti V0-nya 10 dikurangi 5, 1 ya, 1, T-nya 5. Berarti kecepatan saat 5 sekon itu adalah 5 meter per sekon. Nah, ini benar ya. Kecepatan pada saat T sama dengan 5 adalah 5 meter per sekon. Jarak setelah 5 sekon adalah 37,5. Ini kita membuktikan lagi. S sama dengan V0T min ya, min setengah AT kuadrat. V0-nya 10, T-nya 5, dikurangi setengah kali 1 kali 5 kuadrat. Ini 50 kurangi 5 kuadrat 25, 25 kali setengah 12,5. 50 kurang 12,5 37,5. Ini benar. Kapal berhenti sejauh 10 sekon. Nah, ini berarti untuk mencari VT-nya 0. VT sama dengan V0 min AT. VT-nya 0, berhenti kan. 0 sama dengan V0-nya 10, A-nya 1, T-nya ini 10. 0 sama dengan 10 dikurangi 1 kali 10. Ya benar ya. Berarti ini benar. Kapal berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Berarti T-nya 10 ya, 10. Berhenti setelah 50 ya. V0 kali T ya. 10 kali 10. Benar juga ini ya. Yang keempat. S sama dengan 10. Kan dia berhentinya setelah 10 detik ya. 10 detik berarti 10 kali 10 min setengah kali 10 kali 10 kuadrat. Ya, 100. 10
10 kuadrat 100. NLT minus setengah AT ini, ini mas 10 ini. Ini 1 ya. Berarti 100 kurang ini 10. 50 ya, 50. Nah, ternyata benar semua ya. Nah, ini kalau soal model membuktikan 4 ini cukup menyita waktu ya, menyita waktu. Nah, jadi kalau kalian menjumpai soal seperti ini, jadi pikirkan kira-kira waktunya realistis nggak gitu ya. Kalau sekiranya tidak realistis ya nggak usah dikerjain gitu ya, daripada menghabiskan waktu. Terus kalau nggak dikerjain ngapain, mau ditembak atau ditinggalkan gitu ya. Nah, lebih baik tidak menembak ya. Jadi kalau sekiranya kita belum punya kecenderungan jawaban gitu, jangan mengarang gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya kecenderungan jawaban di antara berapa pilihan itu ya, maka boleh mengambil jawaban itu. Karena ngaruh ya. Jadi kalau kita banyak kesalahan nanti akan berpengaruh kepada hasil akhir. Oke, selanjutnya. Benda jatuh bebas adalah benda yang memiliki kecepatan awal 0, yang kedua percepatan sama dengan gravitasi, arah kecepatan ke saat bumi, besar percepatan tergantung dari massa benda. Pernyataan yang benar nomor berapa? 1, 2, dan 3, Pak. 1, 2, 3, Pak. Oke, 1, 2, 3 ya. Jadi massa tidak berpengaruh kepada jatuh benda. Bola A terletak pada ketinggian 60 meter vertikal di atas bola B. Pada saat bersamaan, A dilepas dan B dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon kuadrat. Bola A dan B bertemu pada saat titik. Laju kedua bola sama, bola B turun. Yang ketiga, 3 sekon setelah A dilepas, 15 meter di atas posisi B mula-mula. Nah, ini ceritanya ada bola A ya, di atas nih. Ini bola B. Bola A jatuh bebas, bola B dilempar ke atas ya. Dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kuadrat. Nggak pakai kuadrat, 20 meter per sekon aja ya. Kemudian ini ketinggian totalnya adalah 60 meter. 60 meter. Bola A pada 60 meter. 60 meter vertikal di atas bola B. Oh, dari 60 meter dari bola B ya. Nah, jadi dia 60 meter itu dari B, bukan dari tanah. 60 meter. Nah, kita ditanyakan ini, disuruh mencari saat bola A dan bola B itu bertemu. Pada saat apa? Apakah nanti pas bertemu itu kedua bolanya sama lajunya? Artinya kecepatan A dan B itu sama, cuma beda arah ya. Yang B, bola B turun. Bola A dan B bertemu pada saat bola B turun. Jadi maksudnya bola B itu sudah mencapai puncak, kemudian dia turun lagi. Itu baru nanti ketemu dengan A, begitu. Yang ketiga, 2 sekon setelah A dilepas. Jadi pertemunya setelah
A dilepas 2 sekon, B-nya turun. Kemudian yang keempat, 15 meter di atas posisi B mula-mula. Nah, ini juga harus kita buktikan keempat pernyataan ini. Nah, kita lihat nanti yang A itu jatuh bebas ya, akan jatuh bebas. Yang B ini nanti gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke atas. Nah, kita bisa mencari pertama nyari waktu ya, mencari waktu. Nanti H total itu adalah H yang ditempuh A dengan H yang ditempuh B. Ya. Kalau H-nya itu nanti ke bawah, B-nya ke atas. Nanti ke totalnya 60 ya. 60. Itu sama dengan, kalau jatuh bebas, berarti rumus H-nya hanya setengah GT kuadrat ya. Setengah GT kuadrat. Kalau gerak vertikal ke atas, berarti P0 kali T min ya. Min setengah GT kuadrat. Kita mencoba dengan persamaan ini bisa nggak mencari waktunya. 60 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat plus P0-nya 20T min setengah kali 10 T kuadrat. 60 sama dengan 5T kuadrat plus 20T, ini kurung ya, min setengah 5T kuadrat, 5T kuadrat. Nah, kita bisa menggabungkan, bersama ini menjadi 60 sama dengan ini 5T kuadrat, 5T kuadrat, berarti ini kurang ya, 5T ini minus, benar nggak? Oh, dikurang berarti habis 5T kuadrat per 5T kuadrat, hanya tinggal 20T. Maka T sama dengan 6 detik. Nah, ini nggak tahu benar atau enggak ini. Jadi T untuk membuat lintasan totalnya 60 meter butuh waktu 6 detik untuk mereka saling bertemu. Itu 6 detik ya, 6 detik. Kok 6 toh? 63 ya, 3 detik ya. 3 detik. Jadi mereka akan bertemu 3 detik. Nah, kita lihat 3 detik itu benda A menempuh berapa gitu ya. Ini pertama 3 detik. Kita lihat. Tadi udah ketemu 3 detik. Ini saya hapus dulu. Ya. TU 1 orang 2. Oke, jadi kalau butuh 3 detik untuk bisa saling bertemu, maka untuk A ini HA ya, yang ditempuh A, berarti HA ini akan menempuh jarak setengah GT kuadrat, setengah GT kuadrat, setengah kali 10 kali 3 kuadrat.
3 kuadrat 9 kali 10 90 45 meter. Apakah nanti benar ya? 60 totalnya. Yang tempuh B V0 kali T min setengah GT kuadrat. V0-nya 20, T-nya 3, min setengah kali 10 kali 3 kuadrat. 60 min 3 kuadrat 9, 90, 45. 60 kurangi 45. Benar ya, 15. Sehingga totalnya 60, ini benar. Berarti mereka akan bertemu itu saat HA itu sudah 45 meter. Yang B itu baru naik 15 meter. Nah, sehingga kita lihat di sini laju kedua bola sama. Laju kedua bola apakah sama? Nah, kita membuktikan enggak ini? Kalau mau dibuktikan VA itu sama dengan GT. Ya, 10 kali 3 berarti 30. Kalau VB itu berarti V0 min GT. Rumusnya V0 min GT. 20 min 10 kali 3. 10 kali 3. 20 dikurangi 30 min 10. Min 10. Nah, berarti benda itu sudah turun ya. Jadi benda A itu masih bergerak ke bawah kecepatan 30 meter per sekon. Benda B udah min 10, berarti dia udah beralih sudah bergerak turun ya. Laju kedua bola sama itu tidak. Bola B turun, benar ya. Bola B udah turun itu pas ditabrak A itu. Bola A dan B bertemu pada saat 2 sekon setelah A dilepas. Bukan, karena nanti ketemunya 3 sekon ya, 3 sekon setelah A dilepas. 15 meter di atas posisi B mula-mula. Ya betul, jadi B itu naiknya 15 meter ini. Nah, berarti yang benar 2 dan 4. Nah, ini juga sama, soal ini cukup menghabiskan waktu yang cukup panjang, meskipun kalian mengerjakan dengan cara yang cepat ya. Untuk soal seperti ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih dahulu. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita teruskan. Ini gerak peluru ya. Nanti terakhir saya ngasih post test 3 soal ya. Mungkin jam 2 lebih 20 ya. Nanti saya kasih soal post test 3 soal. Saya kasih waktu 10 menit ya, agak panjang. Sekaligus nanti saya buat absen ya. Ke nomor 9 ini masih ada berapa nomor nih? Ini gerak parabola. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon ya. Ini sudutnya 30 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan tinggi maksimal ya, tinggi maksimal. Berarti ini V0x-nya 60 ya, V0 kali cos ya, 60 kali cos 30. Berarti 30 akar 2 ya. 30 akar 3. 30 akar 3 meter per sekon. Kemudian V0y-nya itu V0 kali sin ya. V0 kali sin berarti 60 kali sin 30. Ini 30 ya, 30
meter per sekon. Nah, untuk mencari tinggi maksimal, pertama kita cari, berarti ini benda ini kita hanya ngambil yang Y, yang sumbu Y, yang ini aja ini. Yang ke atas dengan V0-nya adalah 30 meter per sekon. Kami tanyakan tinggi maksimal. Nah, seperti yang tadi, kita bisa mencari T puncaknya, itu adalah V0 per G ya. V0 per G berarti 30 bagi 10, itu 3 detik. Kemudian mencari H maksimal, tadi cara cepatnya tinggal V0 kali G per 2 ya. Berarti V0-nya 30 kali 10 bagi 2. Nggak ada. 150. Nah, ketinggian maksimum yang dicapai. Waktu tembakan kecepatan 60. Benar tuh? 30 bagi G 3 V0 30. Oh maaf, ini bukan V0 kali G, V0 kali T ya. Alamun. V0 T, nah, T-nya tadi 30 kali 3 bagi 2. 90 bagi 2, 45 menit. 45 meter menit. Nah, gerak parabola ini kalau kan ngapal rumus yang jadinya juga boleh ya. H sama dengan apa itu saya malah nggak hafal ya. Rumus yang jadi ya, rumus jadi. Saya biasanya senang dengan cara biasa seperti ini gitu ya, karena meminimalisir kesalahan ya, daripada mengingat yang rumus H maksimal yang V0 kuadrat per 2G. Jadi rumusnya, kalau rumus cepatnya ya max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, cuma V0-nya ini V0 yang ini ya, yang udah jadi, yang udah dikalikan sin. Coba, benar nggak? 30 kuadrat dibagi 2 kali 10. 900 dibagi 20. Oh, benar ya, berarti V0 Y, ya, biar gampang nih V0 Y kuadrat. Karena kalau kita pakai rumus aslinya, itu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, gitu ya, agak ribet mengingatnya. Nah, jadi paling mudah kita uraikan masing-masing V0 X, V0 Y, baru nanti rumus cepatnya ini ya, max sama dengan V0 kuadrat, V0 Y kuadrat per 2G, gitu ya. Kalau ininya jarak maksimalnya itu V0 kuadrat, benar enggak? V0 E kuadrat dibagi G kalau nggak salah. Itu untuk jarak maksimalnya ya, jarak terjauh. Nah, rumus-rumus dasar ini memang rawan ini ya, rawan lupa gitu ya. Makanya saya lebih baik mengingat konsep. Tadi juga nggak begitu butuh waktu yang begitu panjang gitu ya. Sebentar saya ngambil link untuk pretest ya, apa post test.
Tapi karena waktunya tinggal 10 menit ya, soalnya masih ada beberapa, cuma sekarang kita masuk ke, saya beri soal post test 3 soal ya. Saya kasih linknya di kolom chat, coba dikerjakan ya, sambil saya membuka absen. Baik, saya absen ya. Abdul Hadi Muntasir. Abu Zal Al-Ghifari. Ahmad Syarif Hidayat. Hadir, Pak. Oke, Asmieli Sifa. Hadir, Pak. Oke, Alivia Salsanabila. Hadir, Pak. Oke, Ali Fitrah Faksinayan. Hadir, Pak. Oke, Anggi Alta. Hadir, Pak. Oke, Anissa Weningkali. Arifin Nur Muhammad Haris. Hadir, Pak. Oke, Arik Putra Kelana. Hadir. Oke, Arvin Tauran. Arvin ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Arya Prawira. Hadir. Oke, Arzika Raisa. Hadir, Pak. Oke, Ayu Srikandi. Hadir, Pak. Oke, Berliana Ramadan. Berliana nggak ada. Darel Andri. Elfrida Farhatu Milda. Hadir, Pak. Oke, Fasa Arni. Hadir, Pak. Oke, Farah Febrianti. Hadir, Pak. Oke, Fitriana Nuril. Hadir, Pak. Oke, Hania Sivana. Hadir, Pak. Oke, Haris Hidayat. Hasna Aulia. Hadir, Pak. Irfan Nur Hakim. Kaisan Radin. Hadir, Pak. Kumara Maheswara. Hadir, Pak. Lintang Kusikinanti. Hadir, Pak. Muhammad Arif Fazlilatur Rahman. Muhammad Farid. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Iman Nugraha. Hadir, Pak. Oke, Naswa Egi Cahyani. Hadir, Pak. Oke, Nurlia Aziza. Hadir, Pak. Oke. Silakan dikerjakan ya.
Oke, baik. Silakan kalau yang ditanyakan sebelum diakhiri untuk pertemuan kita pertama. Ada yang tanyakan? Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Nanti persentase apa tadi hasil coretan dan hasil prosesnya saya kirimkan di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita untuk membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih kembali. Oke, saya izin keluar. Dah sumit. Oi, sumit dong. Postes. Vina Mado ketemu nggak, Cok? 65 nih. 65, Cok, nih, Cok. Kok 65?